Pak Emil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam sehat Pak Emil. Sama-sama. Nggih. Pak Emil, ini rapat-rapat terbaru yang diselenggarakan Pemprov Jatim koordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, apa Pak yang bisa disampaikan ke masyarakat ini? Ya, tentunya progres dari PPKM darurat ini kan diukur oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk menurunkan mobilitas masyarakat. Kalau epidemiolog bilang itu 70% masyarakat itu kalau bisa stay at home, 30% yang benar-benar penting itu yang kemudian tetap di luar. Ini untuk mengurangi penyebaran COVID yang luar biasa tinggi saat ini. Nah, oleh karena itu digunakanlah data-data ini disebutnya big data ya. Jadi misalnya mobilitas masyarakat kan bisa terpantau dari satelit, dari mobilitas orang yang connect ke jaringan-jaringan seperti Google Maps, Facebook Maps dan lain sebagainya ya, Facebook ya. Jadi mereka punya data mobility. Nah, di situ dilihat bahwa di Jawa Timur dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Barat, ini Jawa Timur masih banyak daerah yang disebut daerah dengan penurunan mobilitas yang masih kurang. Kalau ditandai warna petanya ada yang merah, ada yang hitam. Nah, salah satunya nih menjalar dari Sidoarjo, Mojokerto ke Pasuruan, Probolinggo tuh mobilitasnya masih tinggi dan daerah Tapal Kuda. Nah, ini mungkin catatan-catatan ini dilakukan tiap hari untuk melihat, karena kalau tidak ada penurunan mobilitas itu potensi penyebaran COVID artinya masih tinggi. Dan bahkan Jawa Timur kemarin itu kan mencapai rekor tingkat kematian tertinggi di Indonesia ya, Pak Emil? Kematian tertinggi kemarin ya? Kalau kami mencermati data kemarin ya, tanggal 12 Juli kematian kita sebanyak 171, sedangkan di Jawa Barat itu 175, di Jawa Tengah 191, dan DKI yang penduduknya jauh lebih kecil 123. Jadi saya nggak tahu itu angka tertinggi siapa yang bilang. Oke. Tapi lepas dari itu saya juga cari-cari data yang kemarin saya terima. Tapi ini bukan lomba ya, bukan kemudian bukan lomba, merasa betul. Ya nggak apa-apa kita kemudian lebih rendah dari daerah lain. Ya enggak lah, satu nyawa berharga kok. Betul. Gitu. Cuman Satu nyawa berharga. Memberi predikat tertinggi dan sebagainya kita mesti pastikan ulang. Nah, cuman apakah angka 171 itu oke? Tidak oke sama sekali. Nah, inilah yang kita berharap gitu, bahwa posisi pemerintah ini adalah menjaga, menyelamatkan nyawa gitu, karena angka kematian kita sudah mulai mendekati 1.000. Nah, India yang penduduknya jauh lebih banyak, itu pada saat kasus mereka lagi luar biasa tinggi, itu kematian bisa hampir 4.000. Nah, kita nggak mau mencapai seperti itu gitu. Saya hampir tiap hari dapat berita duka, kemudian dapat kontak dari masyarakat yang minta, kemudian nggak dapat tempat, rumah sakit, gitu, perlu oksigen dan lain sebagainya. Jadi ini nyata, gitu. Ini nyata dan sulit. Makanya kami turun ke pemerintah desa, ke kabupaten kota itu pastikan gitu bahwa mereka yang terdampak itu dapat bantuan pangan nggak gitu, supaya jangan sampai kelaparan pas lagi di situasi kayak gini gitu. Itu secara ekonomi, dampak di ekonominya. Tapi apalagi yang memang tiap kali kita turun kan gini katanya pejabat enak dia di tetap gitu. Tapi kan kalau kita kan enggak, ya kita juga merasa kita kan juga nggak kemudian mau menutup rezeki orang ya gitu. Tapi keputusan berat ini diambil oleh pemerintah pusat, dan ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus bisa solid gitu dalam hal ini. Tapi jangan sampai masyarakat nggak makan. Nah, ini sebabnya sumber-sumber itu, misalnya kalau di pemerintahan desa gitu ya, itu ya diharapkan mereka yang terdampak itu dapat dukungan pangan lah gitu, minimal 2 minggu ini dia bisa, jangan sampai dia dibilang nggak bisa makan. Kemudian strategi apa lagi melihat peta mobilitas masyarakat yang memang masih tinggi, terutama di wilayah Surabaya, kemudian Pak Emil tadi menyebutkan Sidoarjo sampai Pasuruan, Probolinggo. Apa Pak Emil strateginya? Ya, paling sederhana yang langkah itu dilakukan, bukan paling sederhana sih ya. Kalau sederhana kayaknya cuma mau cari gampangnya aja gitu. Sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya kita melakukan berbagai macam. Satu tuh kata kuncinya adalah ketegasan.
terhadap yang melanggar. Karena gini, kuncinya ini kan jangan sampai masyarakat merasa bahwa kita yang tertib ini percuma, karena tuh lebih banyak yang nggak tertib kok gitu. Artinya ngapain juga tertib gitu. Nah, inilah yang kita ingin pastikan tidak terjadi gitu. Makanya sampai sejauh ini aparat bekerja keras itu, polisi, TNI, ada 2 juta lebih teguran, ya. Betul. Kemudian denda yang sudah didapat itu hampir 400 juta, gitu. Terus udah banyak juga tempat usaha yang dikenai sanksi. Nah, ini tujuannya bukan untuk tega terhadap yang melanggar, tetapi untuk adil bagi yang patuh. Itu beda sekali filosofinya, ngerti kan maksudnya? Betul, ya. Kita bukan ingin tega kepada yang melanggar, tapi kita ingin adil pada yang patuh. Pada yang patuh. Gitu. Karena ya bagaimana kenyataannya, keterisian rumah sakit di Surabaya hampir 100% kok, gitu. Nah, itu kan nyata gitu. Terus langkah apa yang mau diambil gitu? Makanya untuk mengurangi mobilitas tadi, satunya adalah pertama ya masyarakat harus sadar ini tidak ini bukan formalitas gitu ya. Nah, tetapi mau kita udah memberi sanksi jutaan pelanggar se-Jawa Timur, tapi tetap aja ada yang lolos kan. Nah, inilah yang harapan kita. Kemudian memang peran serta dari masyarakat juga itu jadi penting gitu. Untuk kemudian ikut istilahnya ya, kalau ada tempat makan yang nggak patuh ya jangan malah datang, pergi aja gitu loh. Jadi social punishment itu juga luar biasa penting gitu. Jadi itu yang, nah kalau ditanya kasihan mereka nggak makan, nah itulah tugas dari yang garda terdepan itu tadi, pemerintah desa gitu ya, untuk kemudian melihat, oh ini nih orang ini pasti bener nih, pasti nggak bisa makan nih gitu kan. Ya itu disupport. Nah, ini saya kemarin turun sampai ke Bangkalan, ke utaranya Gresik, kan itu pengurus asosiasi kepala desa. Gitu. Nah, ada yang sudah melakukan, ada yang bilang Pak tahap 2 harus cepat cair. Ya udah, kita kebijakan kita bukan diproses 10 berkas desa baru diproses, satu-satu aja yang siap langsung dicairkan gitu. Supaya punya amunisi untuk kemudian mensupport itu. Kalau urusan obat, vitamin itu harusnya sudah urusan dari pusat ya dan provinsi gitu. Jadi kita yang mensuplai melalui Dinkes Kabupaten Kota. Makanya dia nanya, ini gimana yang isoman ini siapa yang bantu gitu kan? Di provinsi lain ada gitu. Sebenarnya kita juga ada, tapi kita kasih lewat kabupaten kota. Karena bayangkan gitu, kalau kita semua itu terpusat bottleneck di provinsi, bagaimana kemudian bisa efektif? Nggak bisa jalan malah. Iya toh. Nah, Pak Emil, pekan lalu kan Pak Luhut pernah bilang ada skenario terburuk menghadapi pandemi COVID kalau angkanya sudah sampai 40.000 kasus per hari. Nah, sekarang ini sudah itu. Apakah ada informasi dari Pak Menko sekaligus koordinator PPKM darurat ini untuk penanganan lebih masif? Worst case scenario itu kan salah satunya adalah ada 3 nih kalau kita lihat ya. Yang pertama adalah tempat rumah sakit kurang kapasitas, ya. Yang kedua kemudian misalnya sarprasnya yang kurang untuk yang isoman misalnya dan sebagainya, gitu kan, artinya ketersediaan obat dan lain-lain. Yang ketiga adalah bagaimana kondisi kita kalau sampai kemudian ini harus di-extend, ya kan? Karena ini tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, tiga opsi ini sudah disimulasi oleh pemerintah pusat, gitu. Jadi misalnya kemarin kami ke pabrik oksigen, kan Ibu Gubernur sudah kedua ke Air Product sama Samator. Kemudian saya diminta Bu Gubernur ke Linde. Nah, Linde ini selama ini komitmennya 100% untuk mensuplai proyek strategis nasional, yaitu smelting yang ada itu, smelting. Kemudian juga smelting mensuplai asam sulfat ke petrokimia karena itu penting untuk ketahanan pangan kita kan, gitu. Nah, ini kemudian kemarin sudah dialokasikan 50 ton per minggu untuk mensuplai di Jawa Timur, gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk untuk kemudian memastikan ada pasokan oksigen. Kemudian untuk tempat tidur ya, tambahan. Ini memang ada saran, ada arahan untuk mengkonversi 40%. Ya, jadi 40% kapasitas itu harus sudah dipakai untuk COVID, gitu. Nah, ini yang kemudian diidentifikasi Pak Menkes, bahwa Jawa Timur potensinya bisa tambahan 5.000 tempat tidur. Nah, masalahnya tapi kan sebaran kasus nih. Betul. Tempat tidur misalnya ditanya, Pak, tempat tidur di Jawa Timur masih ada? Iya. Kasusnya di Surabaya, tempat tidurnya ada di Tulungagung. Ada di Tulungagung, ada di Madiun. Atau di mana, gimana caranya ngirim ke sana kan gitu. Jadi
ini juga saya bilang waktu itu ke Pak Menkes, Pak ini nggak merata Pak ini kita situasinya ini. Ya, dan sekarang ini yang jadi penting. Tapi gini, saya juga pikir kita jangan juga gupuh masalah angka tiba-tiba tinggi, karena ini mungkin sebenarnya kondisi nyata yang muncul akibat testing yang lebih gencar gitu. Jadi ini sebabnya kenapa sih kita pakai prokes, harus pakai masker, jangan bikin acara yang rame-rame kan gitu kan, ya kan? Itu karena kemungkinan di sekitar kita ini orang COVID itu ada selalu. Saya lagi ngomong sama jenengan hari ini belum tentu saya 100% aman. Betul. Gitu. Cuman kan OTG mungkin gitu. Nah, karena apa? Karena ada kita sedang mencermati ini gitu. Di seluruh Indonesia kita 84% dari kasus aktif COVID itu dirawat di rumah sakit. Tapi tingginya orang yang dirawat di rumah sakit itu Jawa Timur toh, tapi sebenarnya rata-rata harusnya 20-30%. Nah, apa ini? Kita pengen lihat satu, jangan sampai orang sudah tes PCR tapi nggak lapor, nggak nyampe ke atas gitu. Oh, nanti ditabu besok atau lusa baru dilaporin gitu kan? Angkanya jadi kelihatannya smooth gitu. Nah, gimana kita mau memprediksi sebaran kasus kalau kayak gitu caranya, ya kan? Artinya itu disebut under reporting, ya, itu jangan sampai terjadi, itu satu. Kemudian satu lagi under testing, artinya kita belum ngetes ini. Ibaratnya fenomena puncak es atau iceberg yang ketahuan hanya yang di ujung, padahal di bawahnya lebih gede lagi gunung. Fenomena gunung es jadinya maka kalau kita lihat memang betul ada peningkatan angka kematian gitu ya, tetapi peningkatan angka positifnya jauh lebih kerasa ya kan? Angka positif itu adalah apresiasi juga mereka testing. Kita nggak mau nih kepala daerah kemudian malah didesak untuk ya udah yang penting kasusnya kelihatan dikit, orang nggak ada apa-apa ngapain dites gitu kan. Tetapi kita jadi nggak tahu betul sebenarnya berapa sih di tengah masyarakat ini kira-kira yang lagi positif gitu. Oke. Nah Pak Emil, kalau ini ada wacana dan juga sempat juga beredar di beberapa media sosial, PPKM darurat kurang efektif dan akan diperpanjang lagi sampai 6 minggu ke depan. Apa ini komentar Pak Emil? Saya rasa begini, kalau istilahnya efektivitas itu ada dua level gitu. Efektif itu artinya sudahkah dia menurunkan kasus ke level yang kita harapkan. Nah, memang ada satu fakta bahwa upaya kita hari ini berbuahnya nanti gitu. Jadi angka-angka kita yang naik kemarin itu adalah buah dari kondisi sebelum penerapan PPKM darurat. Jadi cycle-nya 12 sampai 14 hari gitu. Nah, makanya efektif tidak hanya diukur dari PPKM-nya soalnya nggak bagus maka diperpanjang. Loh, barang nggak bagus ngapain diperpanjang? Bukan itu sebenarnya gitu loh. Ya kan? Tetapi bahwa kasusnya masih tetap berbahaya bagi masyarakat. Jadi kata kuncinya itu, masih bahaya nggak? Gitu. Nah, kalau masih bahaya tentu harus ada perlindungan. Nah, tetapi semua keputusan ini dianalisa dari pusat gitu. Jadi kita pun nggak ada, kita hanya melaporkan fakta lapangan gitu. Tapi kan orang lain bisa bilang bahwa PPKM darurat itu kurang efektif karena kasusnya masih tinggi, bukan seperti itu, Pak Emil? Ya, efektivitas itu makanya gini, efektif itu ada dua level, output, outcome, ya kan? Kalau outputnya adalah mobilitas turun nggak, gitu kan? Nah, setelah mobilitas turun, harusnya kasus menurun, gitu. Nah, tapi sudah turun sebanyak apa kasusnya, gitu? Ya, jadi formulanya juga kalau misalnya dikatakan diperpanjang karena kurang bagus, gitu ya. Itu ya masyarakat pasti protes loh. Udah barang gagal nyusahin kok malah diperpanjang gitu kan. Ya jadi saya rasa nggak mungkin itu landasannya, tapi landasannya adalah perlindungan apa yang harus diberikan kepada masyarakat. Itu dasarnya paling penting. Konsepnya adalah perlindungan. Nah, makanya formulanya itu harus tepat untuk bisa melindungi gitu. Nah, makanya sekarang ini sama sulitnya gini. Dulu PSBB juga banyak yang yang protes juga. Nah, tapi itu kan PSBB diambil waktu itu kenapa? Karena versi ya peralatan rumah sakit itu sudah angkat tangan. Gila, ini kasusnya terlalu banyak, nggak bisa dihandle gini gitu. Epidemiolog juga bilang begitu ya. Nah, kemudian akhirnya
dikonsultasikan dengan pusat, diterapkan waktu itu 70% kasus itu hanya di Surabaya, Sidoarjo, sama Gresik waktu itu. Maka diterapkannya di situ aja. Pertanyaannya, kok kasusnya nggak turun nih PSBB? Ya ternyata tapi kemudian kenaikan dia itu tidak securam dari sebelumnya gitu. Jadi kenaikannya nggak curam gitu. Nah kemudian jadi pertanyaannya adalah, oke, seandainya kemarin itu nggak diterapkan, bisa jadi lebih tinggi lagi. Nah tapi sekarang target kita bukan melandaikan kurva, target kita sudah menurunkan. Jadi bukan flattening the curve, tapi bending the curve. Menurunkan, bahkan targetnya 10.000 kasus per hari. Se-Indonesia. Se-Indonesia gitu. Nah, bagaimana kita perlu kerja keras itu? Betul ini. Ini perlu kerja keras dan perlu kerja cerdas. Istilahnya emotional ininya juga tinggi, karena kita kan sedih juga. Sekarang kan viral di media bagaimana ada warung ditertibkan, terus dia bilang, udah Pak, saya ditangkap aja ketika orang saya nggak makan. Kan emang kita nggak punya hati ini di sini, kita sedih juga loh. Nah makanya tolong juga jangan sadis-sadis juga gitu loh. Kalau pas nertibin, tegas, tidak harus ini. Tapi kan teman-teman juga humanis kok, teman di Jawa Timur insya Allah humanis kok. Gitu. Jadi yang kita nggak setuju adalah kalau sampai disiram gitu loh, ya kan, bread gitu. Nah janganlah kayak gitu, diblambir gitu kan, gitu. Atau Bu Gubernur sempat melongso kalau misalnya tukang bubur didendanya jutaan gitu. Nah Pak Kapolda ini humanis. Proporsional. Nah, kita sifatnya adalah membina. Membina. Yang kedua ya solusinya apa? Kalau emang benar dia kelaparan nggak bisa makan atau pegawainya nggak bisa makan, itu loh yang kita pastikan pemerintah desa atau kalau kelurahan kan di bawah kabupaten kota. Nah ini ada 8% anggaran dari DAU dan alokasi umum itu memang sudah diamanahkan sebelum PPKM darurat untuk penanganan COVID-19. Oke. Nah Pak Emil, PPKM darurat mulai 3, sekarang tanggal 13, berarti 10 hari. Kemarin kita juga dapatkan data dari kawan-kawan Polda. Itu baru turun 30%-an lah angka penurunan mobilitas masyarakat. Harapannya sampai 50%. Kalau menurut Pak Emil gimana dari evaluasi sementara ini? Yang jelas yang diberi tanda harus digenjot itu adalah yang di bawah 15% penurunannya. Gitu. Ya, dan itu masih banyak di Jawa Timur, Pak Emil. Ya itu, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, terus daerah Tapal Kuda, Lumajang, Jember. Gitu. Stressingnya di situ ya, masih. Nah itu langsung itu Panglima TNI dengan Pangdam dengan Dandim, Kapolri dengan Kapolda dengan Kapolres, itu udah mereka yang benar-benar langsung tak gitu loh, komando itu. Sementara di wilayah barat misalnya yang Pak Emil kunjungi kemarin, Madiun Raya sudah mulai terkendali atau gimana? Ya agak lumayan datanya sudah tidak menunjukkan dia di bawah 15% penurunannya gitu. Meskipun ada 3 daerah yang masih merah banget ya, Magetan. Secara apanya nih? Secara kasusnya? Kasus. Ya, tapi itu kan artinya mereka tracing itu. Jadi kalau ada satu kasus dia cari minimal 15 orang di swab gitu. Nah inilah yang kemudian. Nah sekarang kan banyak antigen. Nah cuman PR kita nih, setelah di antigen dia lain gitu. Kalau di antigen kemudian tiba-tiba lepas lagi orangnya kan bahaya. Gitu. Dan saya khawatirnya gitu, kalau dulu minimal kan suspek di PCR gitu. Karena di antigen, nah setelah di antigen bagaimana? Karena sebenarnya dari Kementerian Kesehatan menyatakan kalau sudah di antigen positif, menyatakan gitu, ya sebagai bagian tracing nggak apa-apa, dianggap sebagai konfirmasi. Gitu. Terkonfirmasi sudah positif gitu ya? Cukup antigen. Gitu. Jadi, nah kemudian harus ada penyikapan isoman atau isolasi di tempat terpusat. Kalau bergejala cukup serius ya dibawa ke rumah sakit. Baik. Pak Emil bisa disampaikan ke masyarakat Jawa Timur supaya kita tidak usah memperpanjang PPKM daruratnya. Kemudian masyarakat harus seperti apa ini menghadapi resiko-resikonya? Satu, bahwa ini adalah upaya melindungi nyawa ya, melindungi nyawa masyarakat, dan memang upaya ini bukan sesuatu yang kemudian nyaman bagi masyarakat nggak juga dolanan kok gitu kan, mungkin mereka ada yang memang cari nafkah terdampak, walaupun
banyak sektor-sektor penting ya. Misalnya industri manufaktur itu kan mempekerjakan menjumbang 30% ekonomi Jawa Timur, mempekerjakan hampir 16-17%. Pertanian, sepertiga masyarakat kerja di situ, ya. Jadi mayoritas ini sebenarnya yang pencariannya di sektor-sektor itu masih jalan. Nah, yang terdampak memang misalnya akomodasi makan minuman, gitu kan. Kemudian juga perdagangan, ya, karena toko-toko yang non esensial kritikal nggak boleh buka. Gitu. Nah, ini yang mempekerjakan kurang lebih 7,5 tambah 15 lah, sekitar 22,5-23%. Nah, inilah yang kemudian tentu menjadi PR bagaimana kemudian mereka tidak sampai nggak bisa makan dalam situasi kayak gini. Gitu. Nah, sampai nggak bisa makan, saya literal ini letterless, maksudnya ya minimal dia bisa makan, gitu loh. Bukan berarti kemudian bisa hidup dengan pendapatan yang nyaman, itu memang kita nggak mampu lah. Dari depan harus kita jujur, tapi dia nggak boleh nggak bisa makan. Yang penting bisa makannya itu ya, Pak Emil. Dan ini tidak untuk selamanya. Kita harapkan ini segera bisa kita sudahi. Kemudian kita bisa dalam kondisi masyarakat nyawanya relatif sudah terlindungi. Gitu. Jadi mudah-mudahan masyarakat memahami dan saya mengasumsikan pendengar SS ini semua pendengar yang patuh dan sayang kepada sesama. Cuma mungkin kita ngelihat di sekitar kita, apakah sedulur, tetangga, kerabat, ya, gitu, yang mungkin tidak, ya, seperti istilahnya Bu Risma Mbien loh, wani ngandani. Wani dong, iya. Harus menengah gitu loh, semeneng langsung aja gitu loh. Iya, dikandani aja gitu loh. Lek dikandani malah misalnya itu ya laporin aja kalau gitu. Gitu. Ke Adif kemana gitu atau ke Balurah, karena yang nggak fair bagi yang adil gitu. Nggak adil bagi yang nggak fair bagi yang patuh. Nggak fair bagi yang patuh. Nggak adil bagi yang patuh. Jadi penegakan ini tujuannya memberi keadilan bagi yang patuh, bukan untuk mempersulit hidup yang melanggar gitu. Nah, tapi saya setuju lah bahwa jangan kita lepas tangan kondisinya gitu ya. Dan juga kita tahu bahwa ini terutama yang melakukan itu untuk nyari nafkah, kita gunakan dengan cara yang humanis. Karena mereka ingin menafkahi anak istrinya, kan? Bahkan pegawai juga gitu ya. Jadi mari kita tetap humanis, tegas, adil kepada yang patuh. Dan kita harus pikirkan solusi gitu. Jadi kita keliling memastikan 8% dana desa ini teralokasi. Untuk menjaga itu. Karena 7,6 triliun loh dana yang masuk ke Jawa Timur ini dari desa. Memang Surabaya nggak ono, karena Surabaya kan kota. Bukan desa. Tapi kan saya yakin Pak Caeri ini pasti punya solusi juga untuk warga yang memang benar-benar kepepet gitu. Secara sembako pangan gitu. Pak Emil, terima kasih ini waktunya. Ya, sama-sama. Sehat selalu Pak Emil. Iya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.